Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Adamai Pauline Pane, saya sebagai narator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mana Mainani Dewi, saya sebagai Dayang Sumbi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho Kardiansyah, saya sebagai penasehat istana. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bayu Fajar Mubarok, saya sebagai Sang Kuryang. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Rizky Pratama, saya sebagai Tumang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Avanza, saya sebagai raja atau ayah dari Dayang Sumbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok Kenji akan menampilkan drama pendek yang berjudul Sang Kuryang. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di tanah Pasundan, hiduplah seorang peri cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasan dan ketekunannya dalam menenun kain. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya. Namun, semuanya ia tolak karena belum menemukan yang cocok di hatinya. Ayahanda. Dayang Sumbi, anakku. Banyak lamaran yang datang kepadamu, termasuk dari kerajaan-kerajaan tetangga kita. Kenapa kau terus menundanya? Apakah mempunyai alasan khusus? Ayahanda, hamba ingin memilih pasangan hidup dengan hati hamba sendiri. Hamba tidak ingin terburu-buru. Paduka Raja, mungkin Tuan Putri hanya menunggu waktu yang tepat. Biarkan ia menentukan takdirnya sendiri. Baiklah, jika itu memang keputusan yang telah kau putuskan, ayah akan menerimanya. Suatu hari, Dayang Sumbi sedang menenun di luar istana. Tiba-tiba, benang tenunnya terjatuh ke tanah. Aduh, benangku jatuh. Malas sekali aku turun untuk mengambilnya. Baiklah, siapapun yang mengambilkannya, jika dia perempuan akan kujadikan saudara. Jika dia laki-laki akan kujadikan suami. Tak lama kemudian, seekor anjing datang dan mengambilkan benang tersebut. Anjing itu bernama Tumang, yang sebenarnya adalah jelmaan dewa. Apa? Seekor anjing? Tapi aku sudah bersumpah, aku tidak boleh melanggarnya. Tenang Dayang Sumbi, aku bukan anjing biasa. Aku adalah makhluk yang dikutuk. Jika kau bersedia menerimaku, aku akan menjadi pasangan yang setia. Ini sulit, tapi aku harus menepati janjiku. Baiklah, aku menerimamu. Waktu berlalu, Dayang Sumbi hidup bersama Tumang dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Ibu, lihat, aku sudah bisa memanah. Bagus sekali anakku, tapi ingat, gunakan kekuatanmu dengan bijak. Sang Kuryang tumbuh menjadi anak yang kuat dan pemberani, tetapi ia tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Sang Kuryang pergi berburu bersama Tumang. Hari ini aku harus mendapatkan hati rusa. Tumang, ayo bantu aku. Namun, Tumang tidak mau mengejar rusa tersebut, karena ia tahu itu adalah jelmaan dewa. Dasar kamu anjing tidak berguna. Ada hal yang kau tidak mengerti, Sang Kuryang. Aku tidak peduli. Dalam kemarahannya, Sang Kuryang membunuh Tumang. Sang Kuryang pulang dan memberikan hasil buruannya kepada ibunya. Ibu, Dapat dari mana hati rusa ini? aku telah membunuh Tumang, Ibu. Apa? Kau membunuh Tumang? Dia adalah ayahmu. Hah? Apa? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dayang Sumbi sangat marah dan kecewa. Kau telah melakukan kesalahan besar. Pergi dari sini. Baik, Ibu. Aku akan pergi dan tidak akan kembali. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang kembali sebagai pria dewasa yang gagah. Ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang awet muda, Dayang Sumbi. Wahai wanita cantik, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Siapakah engkau? Aku Dayang Sumbi, dan kau? Namaku Sang Kuryang.
Aku terpikat oleh kecantikanmu. Maukah kau menjadi istriku? Dayang Sumbi terkejut dan menyadari bahwa pria itu adalah anaknya. Jika kau ingin menikah denganku, buatlah danau dan perahu besar dalam satu malam. Baik, saya akan menerima syarat itu. Dengan bantuan makhluk goib, Sang Kuryang mulai bekerja. Melihat pekerjaan hampir selesai, Dayang Sumbi pun mulai panik. Aku harus menghentikannya. Dayang Sumbi pun membuat suasana seolah pagi telah tiba. Apa? Matahari sudah terbit. Sang Kuryang merasa gagal dan sangat marah. Kau telah menipuku. Dalam kemarahannya, Sang Kuryang menendang perahu itu hingga terbalik. Perahu itu kemudian berubah yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Semua ini adalah akibat dari masa lalu. Setiap perbuatan pasti memiliki akibatnya. Paduka. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi semua. Demikianlah kisah Sang Kuryang, legenda yang mengajarkan tentang kesabaran dan akibat dari kemarahan. Amanat dari drama pendek yang berjudul Sang Kuryang yaitu 1. Setiap ucapan, janji, atau sumpah harus dipikirkan secara matang-matang. 2. Emosi yang tidak bisa dikendalikan bisa berakibat fatal. Yang ketiga, kejujuran dan keterbukaan itu penting dalam keluarga. 4. Setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Yang kelima, atau yang terakhir, jangan memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Sekian dari kelompok Genji yang telah menampilkan drama pendek yang berjudul Sang Kuryang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.